Anda penghobi ikan hias, atau mungkin Anda sama sekali belum pernah bersentuhan dengan ikan yang menakjubkan ini, tapi Anda tertarik untuk belajar dan menekuninya? Nah, pemirsa, jangan kemana-mana, karena Kisi-Kisi Asinda TV kali ini akan mengajak Anda ke sebuah tempat budidaya ikan hias yang berlokasi di Kampung Sasak 3, Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Usaha penangkaran ikan hias bernama Mina Mulia ini milik Haji Didi. Waalaikumsalam. Haji. Ya Pak, selamat datang. Kisi-Kisi Asinda TV, Pak Haji. Iya. Kita apa nih, Pak Haji? Ya, siapa ini sehari-hari kerjaan kita lagi nyortir ikan, Pak. Iya, betul, ikan terus setiap hari, Pak. Ini ikan apa nih, Pak Haji? Ini rainbow, Pak. Rainbow, Ikan ya? rainbow. Ini ikan asli Indonesia ini. Ini di tempat Pak Haji ini ada ikan jenis apa aja, Pak Haji? Ada beberapa macam. Contoh yang rainbow ini ada beberapa, Pak. Ada rainbow. Ini yang sedang saya pilih rainbow merah namanya. Nanti kita bisa lihat muter-muter. Bisa, Pak Haji, bisa, ya? Pak, bisa. Terus ada rainbow biru. Rainbow biru ya? Ada rainbow kuning. Ada rainbow peacock. Ada rainbow bosmani. Banyak lah. Ada rainbow Australia, ada rainbow apalagi celebes yang yang ikan luar tuh gimana? ini ikan asli Indonesia yang asalnya dari Papua, Oh, dari Papua, Irian. ya. Pak. Ini dibudidayakan di tempat Pak Haji sendiri? Ya, di saya sudah dibudidayakan dan juga beberapa teman juga sudah membudidayakan karena kebetulan ini gampang budidayanya, Pak. Oh, gampang? Gampang, Pak. Berarti saya bisa tahu dong cara Oh, budidayanya. bisa, Pak, gampang. Nanti kita lihat aja ya. Iya, oke. Yuk, kalau Bapak mau pingin tahu lebih jelas, lebih jauh dengan ikan rainbow, yuk sama-sama kita. Lohan ya, Pak Haji ya? Iya, betul Pak, ini lohan. Ini lohan apa nih, Pak Haji? Ini sekarang yang ngetren GB katanya, golden best. Biasanya para petani bilang seperti itu. Memang lagi ngetren, tapi yang ngetren itu yang kalau kepalanya jenong sekali. Malah jenong ya? Iya, seperti yang ini kan jenongnya luar biasa. Ya, warnanya macam-macam, Pak. Jadi ini ada keperakan, ada yang merah menyala, ada yang biru bersemburat merah, ada yang kuning semburat merah, macam-macam, Pak, warnanya. Tapi warnanya itu sendiri sebenarnya bisa di rekayasa atau memang dari sananya tuh, Pak Haji? Direkayasa bisa, tapi yang penting aslinya sudah ada dulu, Pak. Oh gitu ya? Timbul kalau- dulu warnanya. timbul dulu, baru kita warna itu baru kita tambah dengan Oh, ya. berbagai macam, terutama dari makanan tentunya. Ada apa lagi nih, Pak Haji? Ya, beberapa jenis, Pak, di sini selain ada lohan, kita juga ada ini yang namanya silver hatchet. Ini silver hatchet, katanya saya dapat dari eksportir ini, dari importir, ini ikan dari Amazon. Kenapa saya budidayakan di sini? Kebetulan ini belum banyak orang yang budidaya, Pak. Ikan ini antik, bentuknya kayak golok, kayak semar, sehingga Iya. ini menarik buat pasaran ekspor. Sehingga ini saya budidayakan banyak dan kayaknya hampir semuanya terserap untuk pasaran ekspor, diambil oleh eksportir-eksportir di Bekasi dan di Jakarta, Pak. Ini kalau sudah besar seperti apa nih, Pak Haji? Besarnya sih tidak besar, Pak. Paling besar itu saya kirim ke eksportir itu ukuran 3 cm sampai 5 cm. Nah, induknya pun hanya 5 cm sampai 7 cm itu maksimal. Kelebihan dari ikan ini beda apa nih? Pertama dari bentuk badan, Pak. Badan Bentuk tadi badannya ya, yang seperti tadi kayak golok, kayak semar. Terus kalau dari warna sih memang warnanya hanya silver keperakan. Tapi kalau kena sinar memang dia warnanya akan seperti apa, kilatan ya? Kalau ini namanya Palmas albino, Pak. Palmas albino. Palmas albino, betul. Dia cenderung putih
ini Pak ikannya Pak ya? Ini sebetulnya banyak warnanya Pak, macam-macam. Kalau ini yang albino, namanya aja ada Palmas. Ini albino, Palmas senegalus. Ada Palmas ornithinis, ada Palmas delhesi, ada Palmas handiceri, ada Palmas lapradi. Itu jenis-jenis Palmas. Jadi nggak usah khawatir kalau masalah warna, di jenis ikan ini ada juga macam-macam warnanya. Dari mulai harga yang paling murah yang 3 ini itu hanya Rp2.000 sampai dengan yang 2 ini itu sudah di atas Rp50.000 ada Pak. Asli mana Pak? Aslinya ini kalau saya nggak salah baca di atlas itu ini dari Afrika Pak. Oh, Afrika. Kalau saya nggak salah baca. Nah, kalau yang ini asli Indonesia. Namanya Popondictis purcata bahasa Latinnya. Kalau orang petani bilang ikan purkata pendeknya, karena ini asli dari Irian Jaya, dari Papua. Popondictis purcata. Nah, terus kalau yang ini namanya ikan sterbai, Corydoras sterbai. Kayak kecebong gitu. Ya, hampir mirip ya kecebong kalau kecil Pak. Iya, tapi ini ada keunikannya karena warna badannya itu lurik-lurik. Iya. Cakep dia. Sehingga banyak orang yang cari, apalagi untuk aquascape, karena dia ini untuk ikan dasar. Jadi karena ada ikan, jadi ikan di dasar. Nah, ini dia pakainya adalah ikan sterbai. Sejenis dengan dia ini ikan Corydoras panda namanya. Corydoras panda. Ada lagi sebangsa dia lagi Corydoras Yuli. Di sini juga saya kembangkan. Kalau ini ikan buta Pak. Ikan buta Pak. Tapi saya lihat lari-lari tapi Bapak lihat sendiri tuh matanya mana Pak? Nggak ada matanya Pak. Ini filosofi luar biasa Pak. Iya. Yang nggak ada mata aja dia bisa cari makan, asalkan dia mau kerja keras berusaha. Di mana ada makanan dia masih dapat Pak. Ini memberikan filosofi buat kita. Ikan saja tuh yang matanya nggak ada masih mau cari makan. Nah, terus ini tadi ya dari jenis rainbow, ini rainbow peacock juga asli dari Irian Jaya. Ini warnanya perak, silver, metalik yang juga sudah banyak berkembang di petani-petani sudah banyak. Nah, ini tadi ini apa nih Pak? ini tadi Palmas delhesi. Palmas juga ini. Iya, ini Palmas juga, disebut juga ikan naga Pak. Kalau di pasaran kita di bahasa umum ini ikan naga. Karena memang mungkin bentuknya seperti menyerupai naga barangkali ya. Nah, kalau yang ini rainbow biru Pak. Rainbow biru. Nah, ya blue rainbow atau bahasa itunya lacustris bahasa dagangnya. Biasanya kita ke eksportir. Kalau di petani bilangnya rainbow biru. Ini juga asli dari Irian Jaya. Nah, ini ikan untuk ngobatin Pak. Ngobatin apa Pak? Obatin gatal-gatal segala macam yang sekarang dikenal dengan fish dokter, ikan terapi betul Pak. Iya. Ini dia ikan terapi. Mall tuh biasanya. Itu banyak dari kita Pak. Di mall-mall kita produksi di sini. Kalau ada Bapak punya kenalan pingin mau coba, silahkan datang ke tempat saya. Ada ikan fish dokter. Dibudidayakan juga sih. Dibudidayakan di sini Pak. Nah ini. Kalau yang ini bangsanya Pasaplatih Pak. Tapi ini yang sekarang lagi ngetren. Namanya Santa Claus. Santa Claus. Sebentar lagi kalau dekat hari Natal biasanya laku keras Pak. Karena namanya saja sudah Santa Claus. Merah putih. Atau mau 17-an ini Pak yang lakunya. Karena merah putih dia punya warna. Ini juga sudah dibudidayakan di sini. Nah, ini tadi yang Corydoras Yulii. Yang sama keluarga sterbai, keluarga panda. Ini sama dengan sterbai tapi dia punya sirip punggung yang berwarna hitam. Kayak hiu gitu. Nah, kalau yang sterbai sirip punggungnya biasa tapi dia ada benderanya warna hitam. Itu Yulii namanya. Kalau
kalau ini sebetulnya sama dengan akuarium fungsinya, bisa untuk pemijahan, bisa untuk pembenihan, bisa untuk pendederan, bisa untuk pembesaran. Nah, cuma tinggal kita lihat ikan apa dulu. Nah, yang biasanya saya deder di kolam ini itu untuk ikan fish doctor, ikan terapi, ikan untuk kesehatan. Terus ada juga saya dederkan di sini adalah untuk udang lobster, udang warna, udang hias. Juga saya deder di sini. Terus juga ikan silver hatchet juga saya dederkan di sini. Supaya nanti begitu dia sudah ukuran tertentu, saya sortase, saya pilih, baru dia naik ke akuarium. Nah, di akuarium itu ikan yang sudah mau siap kirim. Siap kirim. Karena kan per kantongnya sudah ditentukan, sehingga saya di akuarium pun sudah harus ditentukan jumlahnya. Nanti begitu ada permintaan, saya sudah tidak repot lagi. Nah, kalau untuk rainbow-nya sendiri juga bisa dibudidayakan di sini, Pak? Bisa, Pak, bisa kita budidayakan di kolam ini. Ini kolam semen yang juga kalau bocor saya tambah itu pakai plastik. Nah, itu ada kayak Nah, itu adalah salah satu juga yang bisa kita jadikan pakan buat ikan kita. Cuma pakan tambahan tentunya, Pak, ikan utamanya. Kalau rainbow sendiri di mana, Pak? Nah, kalau rainbow itu ada di beberapa kolam. Di sana tuh ada untuk pembesaran rainbow dan juga pendederan rainbow. Iya, boleh, Pak. Silahkan. Nah, ini salah satunya di sini di kolam ini yang umur 1 bulan, Pak. Nah, 1 bulan kita masuk sini sampai kita besarkan sampai umur 2 bulan berikutnya kita akan sortir, baru kita akan pindah ke akuarium sesuai dengan ukuran yang diminta oleh para pembeli. Nah, sampai dengan apa ya, Pak, ini? Nah, kalau ini ikan hias tadi yang Santa Cruz. Santa Cruz ya. Santa Cruz. Kalau kita mau memijahkan ikan rainbow bosmani yang seperti kita lihat ini, tentunya pertama yang harus kita lakukan adalah memilih induk yang bagus. Bagaimana yang bagus itu? Tentunya yang kita bisa lihat ini. Kalau yang jantan, kita lihat ini warnanya yang bagus ini, yang jantan. Ya, nah, itu yang warnanya mencolok. Kita cari dari warnanya bagus, kemudian bentuk badannya juga proporsional, artinya tidak cacat, terus imbang antara besaran kepala, badan, dan ekor. Ekornya juga harus mulus, tidak ada bercak penyakit. Nah, terus juga umurnya juga untuk rainbow ini jangan terlalu muda dan juga jangan terlalu tua. Kalau terlalu muda, ini anakannya rentan dengan berbagai macam penyakit. Kalau terlalu tua, anaknya nanti banyaknya betina, sehingga perlu indukannya ini umumnya yang biasa dipakai oleh petani adalah sudah berumur 6 bulan sampai dengan 1,5 tahun. Nah, sedangkan yang betina ini warnanya memang dia kurang bagus, tetapi tetap harus kita pilih dari betina yang bongsor, yang badannya bagus, warnanya juga tidak terlalu kusam, warnanya walaupun tidak secerah yang jantan, tapi tetap harus kita pilih yang cerah. Karena dari warna yang cerah ini kita harapkan nanti akan mendapatkan anakan ikan yang bagus-bagus. Tentunya bedanya antara jantan dan betina tadi pertama dari warna, dari bentuk tubuh, kemudian juga ini bentuk tubuhnya yang betina. Pasti kita sudah paling gampang adalah kalau yang betina pasti perutnya lebih besar, lebih gendut. Itu yang betina. Kalau sudah dapat kita ini, nah terus perbandingannya kita mau budidayakan di mana? Kalau di akuarium yang seperti ini ukuran standar semeter kali 50 cm dengan ketinggian air 30 cm atau 35 cm, ini bisa kita simpan sebanyak 20 ekor indukan. Dengan perbandingan
15 ekor betina, 5 ekor jantan. Jadi 1:3, itu cukup kalau untuk rainbow. Nah, kalau kita memijahkan ikan rainbow, tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kalau kita sudah memilih induk, jantan dan betina, perbandingannya sudah pas. Nah, kemudian kegiatan kita selanjutnya adalah kita akan meletakkan alat penempel telur atau disebut juga substrat yang saya gunakan untuk kegiatan budidaya rainbow saya sehari-hari adalah saya menggunakan ini dengan tali rapia yang saya haluskan. Kenapa? Ini keuntungannya jauh lebih unggul menurut saya. Kenapa? Ini kita bisa buat sekali tapi kita pakai untuk jangka waktu yang lama. Kalau kita pakai eceng gondok atau tanaman air lain bagus, tetapi dia cepat hancur. Kita lihat, ini kita letakkan, kita taruh di tengah-tengah akuarium, sehingga itu nanti bisa setiap induk ini akan mengerubungi substrat yang kita letakkan tadi. Ini jangan lupa diletakkan pada waktu pagi hari atau sore hari menjelang malam. Boleh juga kita taruh, umumnya itu di pagi hari, pagi sekali, supaya nanti siang dia sudah mulai menempelkan telur-telurnya di dalam substrat tadi. Nah, jam 12 atau jam 1 siang substratnya ini kita ambil, kita angkat, kita pindahkan ke akuarium penetasan telur. Nah, kalau ini sudah waktu untuk kita ambil, yaitu kurang lebih jam 12 sampai jam 1 siang, ini substrat yang tadi kita letakkan kita ambil karena sudah diletakkan telur-telur oleh ikan-ikan yang sedang kita pijahkan. Ayo kita ambil sekarang. Kita ambil perlahan, juga jangan sampai pecah telurnya. Nah, ini akan kita bawa ke tempat penetasan telur. Untuk melakukan penetasan telur ini, yang kita butuhkan adalah pertama tadi wadah. Yang saya gunakan adalah akuarium 1 meter kali 50 dengan ketinggian air itu 20 sampai 25 cm. Sebelum kita masukkan substrat yang sudah ada telurnya, tentunya perlu obat untuk mencegah supaya telur-telur yang akan kita tetaskan ini tidak terserang oleh jamur ataupun kuman-kuman yang lain. Biasanya saya gunakan ini, saya gunakan pakai methylene blue. Ini kita gunakan untuk ukuran akuarium yang sebutkan tadi. Saya gunakan ini 10 sampai 15 tetes. Ditambah dengan antibiotik yang saya gunakan adalah obat ini. Biasanya di petani ini obat oren. Memang ini oplosan dari jenis obat OTC oxytetracycline. Ini saya masukkan kurang lebih ini untuk akuarium yang tadi saya sebutkan menggunakan kurang lebih kalau pakai yang kapsul itu setengah kapsul atau kurang lebih 100 mg per akuarium yang kita aduk, kita campur jadi obat ini. Atau juga beli yang sudah ada di pasaran, banyak itu ada macam-macam merek obat yang sudah diperdagangkan di pasaran. Saya menggunakannya ini. Kalau sudah itu air sudah tercampur dengan obat, baru kemudian ininya substrat ini kita akan masukkan ke dalam wadah seperti ini. Nah, ini kita biarkan, tapi jangan lupa kita kasih aerator, ya, gelembung yang tidak terlalu besar, asal sedikit saja, supaya menambah oksigen terlalu di dalam air. Rainbow Bosmani yang kita pijahkan ini akan menetas setelah kurang lebih 2 hari menjelang hari ketiga, atau kurang lebih 2 kali sampai 3 kali 24 jam, atau hari keempat dia sudah mulai menetas. Bentuknya memang masih sangat kecil sekali, masih seperti rambut. Masih kita kalau dengan mata telanjang itu kalau tidak kita perhatikan sekali belum kelihatan.
Nah, hari keempat dia menetas, itu tidak usah kita kasih makan apa-apa dulu, karena semua makhluk hidup kalau yang baru lahir biasanya masih membawa cadangan makanan dari alaminya, berupa kuning telur atau yolk biasanya. Nah, hari ke-6 ke-7 baru kita tambah dengan makanan yang dibutuhkan. Biasanya bisa kita menggunakan dengan kuning telur yang kita kocok. Setelah seperti susu baru kita taburkan, atau bisa juga menggunakan baby fish food. Artinya makanan ikan memang yang sudah dibuat oleh pabrikan, yang seperti tepung halus, itu kita taburkan saja di atas air itu. Ya, tadi setelah kita memasukkan substrat yang sudah dipenuhi oleh telur-telur ikan rembo bosmani, sudah dikasih obat, jangan lupa supaya kita tahu setiap waktu kapan kita meletakkan atau memasukkan substrat tadi ke dalam akuarium pemijahan. Tentunya harus kita kasih tanggal dan kita kasih nama. Saya biasanya menggunakan singkatan untuk rembonya itu R itu rembo dan B-nya pakai bosmani. Tanggalnya tanggal berapa, bulannya bulan apa, sehingga kita jangan sampai keliru untuk pemberian pakan dan juga kegiatan-kegiatan selanjutnya. Setelah ikan-ikan ini menetas dan tumbuh menjadi sebesar jarum atau berumur sekitar 1 atau 2 minggu, saatnya ikan-ikan ini dipindahkan ke tempat pendederan. Langsung ke tempat pendederan aja Pak ya? Oke, kita ke pendederan Pak. Selama dalam pembesaran ikan ini selalu diberi makan makanan seperti cacing susu, kutu air, dan binatang sejenis lainnya. Biasanya para petani lebih memilih mencari sendiri kebutuhan makanan ikan ini dan dibekukan ke dalam freezer. Ini tempat menyimpan pakan Pak, ya, pakan yang bisa kita bekukan dalam freezer. Salah satunya adalah kutu air dan juga cacing blackworm biasa kita bekukan, karena kalau tidak kita bekukan di kala musim yang gak bagus, cari umpan susah, kita nggak punya cadangan, atau kalau lagi hari hujan saya nggak bisa cari umpan, sehingga ini yang saya manfaatkan jadi pakan alami yang sudah kita bekukan. Kutu air nih Pak, kutu air nih, kutu air betul. Kutu air, ada cacing blackworm juga. Di satu plastik itu bisa ini karena untuk sendiri Pak, jadi nggak ditimbang, nggak ditakar. Kalau dia untuk jual sih memang ditimbang Pak. ini nyari atau Nyari Pak, ini dari saya dari hasil nyari. Nah, kita sisakan. Kalau ada yang ini saya untuk makan berikutnya gitu. Kalau kita enggak. Proses untuk pendinginan Pak, supaya dia kita dinginkan dan itu sudah dingin baru bisa kita kasih umpan. Ikan-ikan ini disortir dan dipindahkan ke akuarium telah memenuhi kriteria siap jual. Ya, hobi yang ditekuni dengan serius, Pak Haji Didi telah membuktikan dapat menopang ekonomi keluarganya. Semoga tayangan ini semakin menambah wawasan usaha Anda. Sampai jumpa. terima kasih banyak Pak Haji nih, udah dikasih tahu bagaimana cara budidaya ikan hiasnya. Sama-sama Bapak. Dulu udah suaranya Pak Haji. Sama-sama. Ya. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.